Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang dengar maupun di ruang visual, kita bersama-sama telah melihat Romo yang kita kasihi, Romo Ferry Monatolas yang akrab kita panggil Romo Tolas. Halo Romo, apa kabar Romo? Halo, kabar baik, Raffi. Amin, terima kasih. Senang melihat Romo dalam keadaan sehat. Dan Amin, semoga amin. juga semua sahabat Oase Rohani Katolik saat ini sedang dalam keadaan sehat dan berlimpah rahmat Tuhan. Pada saat ini, saya Immaculata Raufi akan memandu acara kurang lebih 1 jam ke muka. Dan sebelumnya, marilah bersama-sama kita membuka hati kita dan berdoa yang akan dipimpin oleh Romo Tolas. Baik para pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada, marilah kita membuka perjumpaan kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat yang kau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Kami ingin mendengarkan sabdamu. Kami ingin merenungkannya dan curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, agar kami diterangi oleh cahaya kasih-Mu untuk memahami, mengerti sabda yang kami dengar, dan dapat kami laksanakan untuk kehidupan kami, untuk menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ini semua kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo Tolas. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sesuai dengan kalender Gereja Katolik, pada hari ini kita akan mendengarkan dan juga merenungkan bersama-sama bacaan-bacaan kudus. Bacaan pertama dari kitab Imamat, bab 25, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 17. Dan bacaan Injil kita diambil dari Injil Matius, bab 14, ayat 1 sampai dengan 12. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, "Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi, 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus membunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10. Pada hari raya pendamaian, kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu.
Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Allah. Allah. Marilah saat ini bersama-sama dengan penuh sukacita kita menaikkan Mazmur Tanggapan. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita, memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Saat ini marilah kita melanjutkan dengan mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yesus, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias. Dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Romo Tolas untuk bacaan Injil yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Romo, seperti biasa kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu mengenai bacaan yang pertama tadi ya Romo ya. Iya, Baik, kalau sekilas aja nih Romo saya membaca gitu ya, belum merenungkan karena merenungkannya nanti bersama Romo. Itu kayak ada transaksi jual beli gitu ya Mo ya. Tapi pasti ada hikmat Allah ya tersembunyi. Silakan Romo, hikmat apa Romo dari bacaan tadi? baik Rofi dan pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah bagaimana bangsa Israel diajak untuk menyiapkan selama 7 tahun sebagai tahun Sabat, dan di mana pada tahun ke-50 dinobatkan sebagai tahun Yobel. Jadi tahun Yobel ini dirayakan satu kali dalam 50, setiap 50 tahun. Ini adalah puncak dari siklus 7 kali tahun Sabat itu sendiri. Perayaan ini diawali dengan meniupkan trompet. Pelaksanaan tahun Yobel yang penetapannya dengan hari raya bertepatan dengan hari raya pendamaian. Sesungguhnya apa yang terjadi dalam tahun Yobel ini adalah pengudusan akan hari yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi bangsa ini. Ada beberapa ketetapan yang harus dipenuhi, harus dilakukan pada tahun ini, sehingga terkesannya ada transaksi seperti dikatakan Raffi tadi. Namun semuanya itu adalah ketetapan yang mesti dilakukan untuk menghormati, menguduskan tahun ini. Yaitu pada tahun Yobel semua budak Israel itu harus dibebaskan. Semua harta warisan yang telah dibeli juga harus dikembalikan kepada pemilik semula dengan cuma-cuma. Dan pada tahun Yobel juga tanah tidak boleh digarap. Nah, hal-hal ini tentu dimaksudkan agar tahun ini menjadi sebuah tahun istimewa yang dikhususkan bagi bangsa itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah mereka yang telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Mereka ingin diajak untuk merayakannya, sehingga mereka diingatkan kembali bahwa selama perjalanan ziarah hidup mereka, Allah senantiasa bekerja. Dan pekerjaan yang dilakukan Tuhan ini mestinya juga dihargai oleh manusia. Manusia yang telah dibebaskan, yang telah dikeluarkan dari perbudakan, bukan sekedar perbudakan Mesir, tetapi terlebih nanti dalam perjanjian baru kita melihat sebagai pembebasan dari perbudakan dosa dan maut. Allah menyelamatkan kita. Pak, ya kira-kira demikian, Rawi. Ya, Secara singkat bisa saya katakan. baik Romo Tolas. Terima kasih Romo. Ya Romo, sekarang kami jadi lebih mengerti ya maksudnya bacaan tadi itu seperti apa. Dan ternyata tadi Romo katakan bahwa eh, ketentu yang seperti jual beli itu tadi adalah ketentuan-ketentuan dari tahun Yobel dan itu harus dilakukan sebagai suatu tanda untuk memuji dan memuliakan Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dan di sini saya catat nih Romo yang menarik buat saya, juga diingatkan bahwa Allah selalu bekerja, selalu bekerja. Nah, ini saya pernah dengar firman yang
Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatunya gitu ya Romo, bagi Ya, dia yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ini merupakan suatu penghiburan nih Romo. Kalau kita sekarang ini udah lewat tahun Yobel ya Romo ya. iya, ya, Sepertinya waktu dulu pernah dirayakan ya Romo. ya, ya betul. Iya, yang kalau tidak salah saya ingat segala hutang itu harus dihapuskan gitu ya Bagus Romo. sekali, Ah, betul ah. sekali. Nah, berarti yang hutangnya banyak saat itu happy banget ya Romo. Kalau emang benar-benar dihapuskan. Baik, Romo, kalau Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, itu bagaimana cara kita melihat itu dalam terang iman, Romo? Karena kadang-kadang situasi hidup belum berubah gitu, Romo ya. Mungkin ya dibutuhkan mata iman seperti itu kali, Romo ya. Bagaimana, Romo, supaya kita bisa merasakan bahwa Allah itu selalu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, baik. Baik, Rofi dan pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada. Betul bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun karena Dia menciptakan kita untuk kehidupan. Oleh karena itu, Dia selalu menjaga kita agar kita tidak jatuh meringkuk dalam kegelapan maut dan dosa yang akhirnya membawa kita pada kematian. Nah, salah satu hal penting dari gagasan tahun Yobel ini adalah kita melihat bagaimana kita diajak untuk memanusiakan manusia. Jadi segala hutang piutang, segala hal yang mengikat, yang menekan, yang memperbudak kehidupan sesamanya harus dilepaskan. Sehingga benar-benar tahun itu menjadi satu satu tahun yang mana nampak bahwa Allah sebagai Sang Pembebas nyata, hadir, dan dapat dirasakan. Bukan hanya dirasakan oleh orang-orang yang berkuasa, tetapi terlebih dirasakan oleh orang-orang yang dikuasai, yang diikat, yang dibudak, sehingga mereka pun bisa merasakan pembebasan seperti semua manusia pada umumnya, sebagai orang-orang yang bebas, orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Nah, pertanyaan menarik bahwa bagaimana Allah itu selalu bekerja di dalam hidup kita. Sebetulnya bahwa dari hari ke hari, hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, mungkin kita tidak akan bisa menarik nafas sedikit pun. Tanpa karunia Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan, bisa jadi perjalanan hidup kita tidak pernah lurus. Karena kita tidak tahu kemana harus mengarahkan diri, mengarahkan hidup, mengarahkan hati kita. Dan terlebih bahwa Allah selalu berkarya dalam hidup kita, Dia selalu memberikan apapun yang kita butuhkan untuk hidup kita. Kita bisa makan, minum, bersahabat, bersaudara, bisa bekerja dan memiliki banyak hal. Mungkin kita akan bertanya bagaimana dengan orang-orang yang mengalami kesulitan, mengalami berbagai macam perkara dalam hidup mereka. Apakah Tuhan tidak ada di sana? Apakah Tuhan tidak menyertai mereka? Baik pencinta wasi rohani Katolik, di mana saja Anda berada, Tuhan pun ada di tengah-tengah mereka. Bahkan Tuhanlah yang mengalami penderitaan seperti mereka. Tuhan hadir dalam penderitaan mereka untuk memberikan kesadaran bagi saudara-saudari kita yang berkelebihan, bagi mereka yang berkekurangan untuk saling membantu dan memberikan. Menderita bagi yang sakit untuk memberikan penguatan peneguhan. Dan mengalami berbagai macam penderitaan di penjara dan mengalami berbagai macam kesusahan.
Allah pun tetap hadir bersama mereka. Oleh karena kehadiran Allah, mereka tetap sanggup, tetap mampu. Dan itu semua bukan tanpa alasan. Allah hadir, tapi Allah ingin juga mengalami penderitaan seperti manusia. Ingin mengajarkan kepada manusia bagaimana manusia itu bisa menerima keadaan hidupnya tanpa putus asa, tanpa takut, sebab mereka yakin bahwa di balik penderitaan itu Allah tetap mendampingi, menyertai mereka, bukan memberikan pembebasan instan atau memberikan rezeki instan kepada mereka, tetapi Allah bisa menuntun mereka, mengarahkan tangan-tangan kasih yang berbelas kasih kepada mereka, membuka mata hati banyak insan, banyak orang untuk melihat bahwa Allah hadir dalam penderitaan manusia, dan dengan demikian tangan-tangan kasih itu akan tanpa lelah, tanpa ragu memberikan bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan saudara-saudari kita yang berkekurangan. Jadi kehadiran kita ini sendiri sebenarnya menjadi kehadiran Allah yang bekerja untuk membebaskan setiap orang. Begitu, Rafi. Amin. Terima kasih Romo Tolas. Kita bersyukur ya Romo bahwa di sekeliling kita Tuhan menghadirkan sesama yang baik, yang murah hati ya Romo ya, yang Ya, berbelas kasih. Iya, baik Romo. Semoga apa yang sudah Romo Tolas sampaikan itu memberikan pencerahan sekaligus menguatkan iman dan harapan kita bahwa Tuhan Allah itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, dan Tuhan Allah selalu hadir di tengah-tengah kita melalui wajah-wajah sesama kita yang penuh kasih. Amin. amin. Semoga kita juga bisa saling memandang satu sama lain setelah ini ya Romo, di kantor, di rumah, bahwa wajah-wajah itu adalah wajah Allah ya Romo ya. Ya, betul. Hadirat Allah ada di situ ya. Ya, ya. Iya, terima kasih Romo. Baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Tolas dan saya setelah yang satu ini untuk mendengarkan permenungan di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, bagi Anda yang mungkin baru bergabung dengan kami di sini, bersama dengan Romo Ferry Monatolas yang akrab kita panggil Romo Tolas. Romo tadi di sesi yang pertama, Romo sudah menjelaskan tentang bacaan yang pertama ya Romo ya. Dan biasanya atau pasti ada benang merahnya dengan bacaan Injil ya Romo. Ya, Ya, betul. kabar baik apa Romo yang bisa kita petik dari bacaan Injil pada hari ini? Silahkan Romo. Baik, Rafi dan pencinta wase rohani Katolik di mana saja Anda berada. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Raja Herodes itu terkejut mendengar bahwa Yohanes Pembaptis hadir lagi. Sebetulnya bukan Yohanes Pembaptis yang hadir lagi, tetapi Yesus sendiri. Nah, ketakutan, kecemasan Herodes ini bukan tanpa alasan. Dia cemas kalau Yohanes Pembaptis hidup lagi karena semula telah dia penggal kepalanya, telah dibunuh, sebab Yohanes Pembaptis ini pernah melarangnya, menegurnya. Menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri dari saudaranya, sebagai istrinya. Dan oleh karena jabatannya sebagai raja dan rasa malu terhadap tamu yang hadir, maka dia bertitah ketika Putri Herodias menari
dengan indah di depan para tamu untuk memberikan apa saja dari kerajaannya. Dan Herodias sebagai ibu dari putri itu membisikkan sesuatu, menghasut putrinya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, tindakan Herodes ini sungguh mencederai perasaan para murid, tentu para murid Yohanes Pembaptis yang pertama-tama, karena mereka merasa terancam oleh sikap kejam Herodes ini. Namun di satu sisi, Herodes juga merasa bersalah karena sesungguhnya dia sangat menghormati Yohanes Pembaptis. Akhirnya dia dikejar-kejar oleh perasaan bersalah, dibayangi oleh sikapnya yang tidak benar itu. Sehingga ketika Yesus muncul, Yesus hadir dan mengajarkan sesuatu kebenaran yang serupa dengan apa yang telah diberitakan Yohanes Pembaptis, dia menjadi cemas. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pencinta wasi rohani Katolik yang terkasih, dalam bacaan Injil kita diingatkan bahwa perbuatan-perbuatan salah hidup kita tidak akan hilang begitu saja. Dia akan terus mengejar nurani kita, perasaan kita, akan menghakimi hidup kita, menghakimi nurani kita selama kita tidak bertobat atau tidak meminta pengampunan dari Tuhan. Kita akan dibayangi oleh ketidaknyamanan. Hidup kita pun tidak akan tenteram. Karena kita masih mengikat sesuatu yang memberatkan hidup kita. Oleh karena itu, jika kita korelasikan dengan bacaan pertama, di mana tahun Yubel kita harus membebaskan segala sesuatu menjadi tahun pembebasan, maka melalui Injil kita juga diajak untuk membebaskan diri dari dosa, datang kepada Tuhan, mohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita tidak dibayang-bayangi oleh kecemasan dan ketakutan yang akhirnya membuat hidup kita tidak tenang dan tidak tenteram. Jadi artinya bahwa kita diajak untuk menata ulang hidup kita dengan kehati-hatian, sehingga membantu kita untuk sedikit mungkin atau bahkan tidak lagi jatuh ke dalam dosa atau pencobaan. Jika kita tidak berbuat dosa, tentu kita tidak akan dibayang-bayangi oleh kesalahan-kesalahan itu. Dan selain itu juga kita diajak untuk sesegera mungkin memperbaiki kesalahan kita dengan cara mengaku dosa, bertobat di hadapan Allah. Jika kesalahan itu dapat diperbaiki, marilah kita perbaiki. Misalnya, saat kita ceroboh terhadap sesama, menjudge orang tanpa alasan, jangan ragu, jangan malu meminta maaf atau meminta ampun dari Tuhan. Jika kita bersalah terhadap orang, jangan malu kita meminta maaf kepadanya, berdamai dengan dirinya, tapi juga berdamai dengan diri kita sendiri, dengan sesama kita. Sehingga perasaan yang membayang-bayangi hidup kita, perasaan salah yang menghantui kita dapat kita hilangkan atau minimalisirkan.
Kenyataan bahwa manusia tak luput dari dosa bukan membuat kita merasa tak berharga, tak berpengharapan. Kelemahan kita tetap ada. Paulus pernah mengatakan bahwa meskipun kau telah disucikan, telah dibersihkan dari dosa, telah menjadi keluarga anak Allah, tapi dagingmu itu tetaplah daging yang lemah. Kita juga harus mengakui kelemahan kedosaan kita. Tetapi justru kita juga harus dengan rendah hati mau meminta ampun, meminta maaf dan mengubah sikap hidup kita. Inilah sesungguhnya yang diminta oleh Tuhan. Tuhan tidak minta Yohanes Pembaptis mungkin untuk dihidupkan kembali karena tidak mungkin Herodes melakukannya. Tetapi jika Herodes berani sanggup dengan rendah hati memohon pengampunan, meminta maaf, saya yakin bahwa Tuhan pun akan memberikan pengampunan kepadanya dan membebaskan dia dari bayang-bayang kesalahan dan dosanya, dan hidupnya pun akan menjadi baru. Tetapi ingat bahwa gambaran Herodes itu juga menjadi gambaran hidup kita, yang kerap kali oleh kehormatan, oleh nama baik, kita rela mengorbankan kebenaran. Kita mengorbankan sesama kita. Kita tidak menghiraukan sabda Tuhan, peringatan Tuhan. Maka sebelum yang terburuk terjadi pada kita, marilah kita datang kepadanya. Datang kepada Yesus, mendengarkan. Mohon agar Yesus yang menjadi penggenapan tahun Yobel itu membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan membebaskan kita yang juga terpasung, terbelenggu, terpenjara oleh dosa dan kelemahan kita sebagai manusia. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, terima kasih Romo Tolas untuk permenungan dari bacaan pertama dan bacaan Injil ini ya Romo ya. Baik. Setelah mendengarkan Romo ini, saya dan mungkin juga para sahabat gitu ya, mungkin kita jadi sadar, oh ada nih yang masih membayang-bayangi kita gitu ya Romo ya, kesalahan atau kecerobohan atau apapun itu. Dan saat ini melalui firman Tuhan yang sudah Romo Tola sampaikan, kita semua dipanggil untuk mau berani dan rendah hati ya Romo tadi ya, untuk datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita supaya hidup kita dibebaskan. Iya, ini menarik sekali nih Romo, kata-kata pembebasan. Pasti kalau dibebaskan dari dosa, rasanya lega banget gitu ya Romo. Barangkali Romo ada sedikit cerita, mungkin dari umat atau mungkin dari Romo sendiri, tentang gimana sih perasaan lega ketika dosa dan kesalahan pelanggaran itu diangkat gitu, dihapuskan Romo. Silakan Romo. Baik Rofi dan pencinta wasi rohani Katolik di mana saja Anda berada. Ada beberapa pengalaman yang pernah saya dengar dari beberapa rekan atau umat beriman yang sungguh merasa bahagia, merasa gembira, dan akhirnya aktif dalam pelayanan dan kehidupan menggereja mereka setelah mereka mendapat pengampunan. Mereka tanpa takut setelah bertahun-tahun dibayangi oleh dosa yang pernah mereka buat atau kesalahan yang pernah mereka lakukan. Tetapi setelah mereka dengan berani untuk datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa mereka, dan mereka sungguh berniat untuk memperbaiki hidup mereka, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh, mereka merasa lega. Mereka yang semula tidak bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati mereka, ternyata bukan hal yang sulit bagi mereka yang telah dibebaskan. Mereka merasa bahwa tidak ada satupun yang bisa
membebaskan mereka dari kuasa dosa selain Allah. Oleh karena itu, kita pun sebagai anak-anak Allah yang telah dibebaskan, harusnya tanpa ragu, tanpa takut, tanpa malu, juga memaafkan saudara-saudari kita yang mungkin pernah menyakiti kita dan pernah meminta maaf, minta ampun kepada kita atas perbuatan-perbuatan mereka. Dan sungguh menggembirakan bahwa mereka setelah mereka dibebaskan itu, mereka aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja ini dan sungguh menjadi saksi kehadiran Allah yang selalu menyertai hidup mereka dan menjadi saksi sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari kuasa dosa mereka. Ini mungkin bukan contoh yang saya bisa sebutkan satu persatu pelakunya, tetapi kebanyakan kesaksian-kesaksian yang pernah saya dengar dari umat beriman yang demikian sungguh mengagumkan. Demikian Ibu Rofi. Iya, baik. Terima kasih, Romo Tolas. Romo Tolas dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa waktu terus berlalu ya. Dan kini tiba saatnya kami berdua untuk undur diri dari tengah ruang dengar Anda semua dan ruang visual. Marilah saat ini kita kembali meresapi firman Tuhan dan juga renungan yang sudah disampaikan oleh Romo Tolas di dalam doa, dan kita mohon berkat Tuhan dari Romo Tolas. Silakan Romo. Baik Raffi dan pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja Anda berada, marilah kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan mohon rahmat Tuhan, juga mohon berkat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Engkau telah berkenan melimpahkan kasih karunia rahmat dan anugerah-Mu kepada kami. Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan maut. Engkau menjadi cahaya yang menerangi langkah hidup kami. Engkaulah yang menuntun mengarahkan hidup kami pada kebenaran. Kami mohon bimbinglah agar hari-hari jalan Gusukku menjadi hari-hari yang penuh sukacita untuk memberikan kesaksian tentang pembebasan yang telah Kau berikan, untuk berani mengampuni, berani juga meminta ampun, dan tanpa ragu datang kepadamu untuk dibebaskan dari segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kami. Kiranya hari ini dan seluruh hidup kami senantiasa berada dalam kuasa Roh-Mu dan dibimbing oleh sabda-Mu, sehingga kami pun mampu hadir menjadi saksi hidup kehadiran-Mu di dunia ini, karena Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini, selalu gembira dan tetap semangat.